Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mbak Dela ya? Silakan duduk dulu, Mbak. Iya, Mas. Terima kasih. Sebentar ya, Mbak ya. Saya ambilkan minuman sama camilan terlebih dahulu. Oh iya, Mas. Terima kasih. Tidak usah repot-repot. Enggak repot-repot loh, Mbak. Nah, ini Mbak, minuman sama camilannya. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Ya, ngomong-ngomong apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah, baik. Kalau Mas saya sendiri gimana kabarnya? Nah, Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Mbak. Oh iya, kelihatannya rapi banget ini. Habis dari mana, Mbak Dela? Iya, Mas. Saya baru pulang dari healing. Dari healing? Iya nih, Mas. Wah, sendirian aja, tak, Mbak? Iya nih, Mas. Sendirian aja. Oh, ngomong-ngomong, Mbak Dela kesibukannya apa nih sekarang nih? Saya masih mahasiswa, Mas. Semester akhir. Oh, semester akhir ya. Oke, oke, oke. Mbak Dela ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi saya ada masalah, Mas. Masalah studi. Oh, masalah studi. Oh, berarti ada yang perlu diceritakan ya kepada saya ya. Sebelumnya gini nih, pada sesi konseling ini saya membatasi waktu sekitar 20 menit ya. Kemudian untuk konseling pada pagi hari ini kita memakai asas kerahasiaan. Jadi Mbak Dela bisa cerita aja semua masalahnya supaya saya bisa memberikan solusi terhadap masalah dari Mbak Dela gitu. Jadi apa yang diceritakan Mbak Dela nanti ini hanya kita berdua yang tahu gitu. Jadi apabila masih terdapat suatu hal yang ingin diceritakan atau ada yang ingin dikonsultasikan, bisa kita jadwalkan kembali seperti itu. Oh, oke, Mas. Makasih. Siap kalau gitu, Mas. Oke, mungkin Mbak Dela bisa ceritakan nih masalahnya seperti apa. Ini saya mau izin sekalian buat sambil ngetik-ngetik ya biar saya mengingat poin-poinnya. Iya, Mas, bisa. Silakan. Begini, Mas. Saya kan sudah semester akhir dan sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, beberapa minggu lalu pada saat bimbingan sedikit terdapat hambatan, yaitu revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Saya di situ kesulitan dalam mengerjakan itu. Jadi, saya cukup lama mengerjakan revisi tersebut. Pada saat itu pula, teman-teman pembimbingan saya itu sudah selesai mengerjakan tugas akhirnya dan tinggal saya saja yang belum selesai. Oh, seperti itu. Terus ini masalahnya ini ada di mana? Entah apakah ada kesulitan di penelitiannya atau ada di mana? Ada kesulitan di dalam penelitiannya. Namun saya sendiri mengalami kesulitan untuk memulai mengerjakannya, Mas. Karena saya tidak memiliki semangat lagi untuk mengerjakan tugas akhir saya. Oh, jadi masalahnya Mbak Dela ini karena teman-teman Mbak Dela sudah selesai mengerjakan tugas akhir sehingga Mbak Dela kurang semangat gitu ya untuk mengerjakan tugas akhirnya ini. Iya, Mas. Selain itu juga dari dosen pembimbing saya, Mas. Oh iya, ada apa dengan dosen pembimbingnya Mbak Dela ini? Dalam proses bimbingan, saya itu sering sulit untuk berkomunikasi dengan dosen saya, Mas. Di situ juga bisa menghambat dalam proses pembimbingan saya. Oh, jadi dosen pembimbingnya Mbak Dela ini ya sulit dihubungi gitu ya? Iya, Mas, seperti itu. Oh, jadi hal-hal tersebut yang telah disebutkan Mbak Dela itu yang membuat Mbak Dela sedikit depresi seperti itu. Iya, Mas. Karena keluarga saya juga sudah menekan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir. Sementara saya juga sedang mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas akhir saya, Mas.
saya sulit untuk memulai karena selain tekanan dari keluarga saya, kemudian saya juga sulit untuk menghubungi serta bertemu dengan dosen pembimbing saya. Sehingga sulit untuk melanjutkan tugas akhir saya, Mas. Oke, oke, oke. Jadi bisa saya pahami di sini, yang pertama itu karena tuntutan atau tekanan dari orang tua atau keluarga ya. Kemudian yang ingin Mbak Dela segera menyelesaikan tugas akhirnya. Sementara Mbak Dela sendiri itu terkendala dalam menghubungi dosen pembimbing. Iya, Mas, betul. Oh, oke. Jadi selain itu apakah ada masalah lain yang membebani Mbak Dela? Nah, itu Mas. Selain itu, karena kesulitan saya dalam mengerjakan penelitian saya, terus adanya tekanan dari keluarga saya sendiri, saya semakin tertutup, Mas. Sekarang kan teman-teman saya yang selesai mengerjakan tugas akhir itu menghubungi saya tentang penelitian saya. Sudah sampai mana? Seperti itu. Saya menjadi merasa seperti diteror, Mas. Sehingga saya malas untuk mengangkat telepon mereka, bertemu mereka, dan juga ikut kumpul-kumpul mereka. Intinya saya itu malas untuk sosialisasi dengan teman-teman saya, Mas. Oke, oke, bisa saya pahami. Di sini berarti Mbak Dela berada di bawah tekanan karena permasalahan penyelesaian tugas akhir, sehingga menjadi semacam apa ya, malas bertemu orang gitu ya, dan karena takut ditekan atau ditanya-tanya perihal tugas akhir ya. Iya, Mas, betul. Oke, jadi gini Mbak Dela, sedikit saran ya untuk solusi dari permasalahan Mbak Dela. Ini jadi menurut saya itu Mbak Dela tetap saja menjalin hubungan maupun komunikasi, mohon maaf, hubungan maupun komunikasi dengan teman-teman. Jadikan teman-teman Mbak Dela ini sebagai motivasi atau dorongan untuk Mbak Dela mengerjakan maupun menyelesaikan tugas akhir ini. Nah, karena teman-teman Mbak Dela ini juga ingin melihat Mbak Dela itu segera menyelesaikan tugas akhir ini, seperti itu. Dan yang perlu juga diingat oleh Mbak Dela adalah Mbak Dela ini kan sebagai mahasiswa, tujuan utamanya itu adalah untuk melanjutkan studi atau kuliah. Nah, itu juga merupakan salah satu motivasi Mbak Dela untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, seperti itu. Karena apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu dari orang tua sebenarnya bukan tekanan, namun harus dijadikan sebagai penyemangat untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, sebagaimana tujuan Mbak Dela menjadi mahasiswa, yaitu untuk menempuh pendidikan. Ya, jadi itu ya Mbak Dela saran dari saya. Oh iya, Mas. Terima kasih atas sarannya. Jadi saya tidak boleh lagi menutup diri lagi ya, Mas. Ya, jadi Mbak Dela harus berusaha untuk membuka diri, harus welcome dengan masukan-masukan yang diberikan dari teman-teman maupun keluarga ataupun orang tua. Jadi kan semua itu motivasi dan penyemangat untuk menyelesaikan studi Mbak Dela, seperti itu. Oh iya, Mas. Sekali lagi terima kasih ya atas sarannya. Ya, terima kasih kembali. Jadi bagaimana nih Mbak Dela setelah menjalani konseling ini? Apakah sudah agak merasa lega terhadap masalah yang dialami kemarin ini? Iya, Mas. Saya sudah merasa lega dan sekarang saya sudah semangat. Saya akan berusaha untuk melanjutkan pengerjaan tugas akhir saya. Iya betul, harus semangat memang. Jadikan itu semua motivasi untuk Mbak Dela gitu ya. Iya, Mas. Jadi Mbak Dela, mungkin untuk sesi konseling pada pagi hari ini kita tutup dulu, kita sudahi terlebih dahulu. Jika nanti masih ada yang ingin diceritakan lagi, dikonsultasikan lagi oleh Mbak Dela, saya siap. Silahkan datang ke sini lagi, menghubungi saya terlebih dahulu, seperti itu. Oh iya, siap Mas. Terima kasih banyak atas masukan dan saran yang telah diberikan. Oke, ya sama-sama. Oh iya, ini silahkan Mbak Dela, dimakan dulu, diminum dulu, nih. Mas, sepertinya saya mau pamit pulang dulu karena sudah mendekati waktu zuhur juga. Iya, ya udah nggak kerasa, udah mau zuhur. Ya udah kalau seperti itu Mbak Dela.
Terima kasih ya Mas atas saran dan masukannya. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Mbak.